Halo Tusmi People, bertemu kembali dengan saya Ulfa. Di video kali ini saya akan membahas salah satu buku dari karangan Profesor Reinhold Casali yang berjudul Disruption. Profesor Reinhold Casali adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Beliau adalah pelopor pembaharuan berpikir dan bertindak yang dibangun atas dasar bahwa manusia adalah transformator. Beliau juga mendirikan Yayasan Rumah Perubahan dan mewujudkan impian-impian perubahan yang digagasnya. Bahkan, rumah perubahan yang dipimpinnya menjadi trendsetter. Langkah-langkahnya banyak diikuti kaum muda. Pada tahun 2000, beliau mendirikan program doktoral Strategic Management di Universitas Indonesia. Buku ini merupakan karya ke-35 dalam 32 karirnya sebagai pendidik. Kemudian di tahun 2016, beliau dinobatkan sebagai Global Guru in Management oleh lembaga Global Gurus. Saat kita membicarakan disruption, apa nih yang ada di pikiran Tusmi People? Disruption itu sebetulnya adalah gangguan bagi incumbent atau pemain lama di sektor industri. Namun, Profesor Reinhold Casali mengartikan disruption adalah sebuah inovasi yang menggantikan seluruh sistem lama dengan cara-cara baru. Disruption menggantikan teknologi lama yang serba fisik dengan teknologi digital yang menghasilkan sesuatu yang benar-benar baru dan efisien, juga lebih bermanfaat. Inovasi memang sejatinya disruptif sekaligus kreatif, karena selalu ada yang hilang, memudar, lalu mati. Semua ini menakutkan sekaligus membuat kita membentengi diri secara berlebihan. Di sisi lain ada hal baru yang hidup. Meski ada lapangan kerja yang hilang, selalu ada yang menggantikannya, yang membutuhkan kreativitas, semangat kewirausahaan, dan cara-cara baru. Jadi ibaratnya nih, kalau misalnya sebuah balon krisis, itu balonnya kempes. Tapi kalau misalnya disruption hanya berpindah atau shifting. Seperti kita menekan balon, hanya ada perpindahan udara nih dari bawah ke atas. Akan ada kehilangan, yaitu kalangan kelas menengah karena bisnisnya langsung ke rakyat dan akan memotong mata rantai sehingga harganya akan lebih murah. Sebagai penggambaran ya di bidang transportasi, dahulu saat kita ingin bepergian, kita pilihannya adalah memiliki kendaraan sendiri atau menggunakan kendaraan umum atau angkutan umum. Kita biasanya menunggu di halte atau di pinggir jalan raya besar untuk menikmati fasilitas umum tersebut. Namun di tahun 2014, Uber masuk ke Indonesia, kita dimudahkan dengan pemesanan via digital. Cukup dengan model handphone saja kita sudah bisa menikmati fasilitas kendaraan umum tersebut. Sangat praktis sekali. Tinggal download aplikasinya, tentukan titik jemput dan titik antar, tunggu di teras rumah, maka Uber akan datang untuk menjemput kita. Selain itu hadir juga Gojek, Grab, Maxim, atau apapun yang memudahkan kita secara mobilitas. Pembayarannya lebih mudah lagi, bisa menggunakan dengan uang digital, kita top up di aplikasinya atau juga masih bisa menggunakan tunai. Ini merupakan salah satu disruption yang sempat mengkhawatirkan incumbent nih seperti taksi, angkot maupun ojek pangkalan. Sehingga awal-awal kemunculannya, para driver ini tidak pede menggunakan atribut mereka karena khawatir diusir atau dimusuhi oleh incumbent. Kemudian apa yang terjadi saat ini? Kondisi jelas sudah lebih baik lagi. Alih-alih incumbent memprotes terus arus perubahan, akhirnya mereka menyatu dengan perubahan tersebut. Mereka berdamai dengan situasi. Kemudian efeknya apa? Memang saat ini kita sudah jarang lagi melihat angkot, ojek pangkalan, taksi biru atau taksi kuning. Kemudian ada penggambaran lagi nih dari disruption, yaitu cara kita berbelanja yang sebelumnya kita selalu pergi ke swalayan atau ke toko. Sekarang dimudahkan dengan aneka ragam marketplace dengan kemudahan pembayaran dan jaminan pengembalian produk dalam kurun waktu tertentu. Produk yang dipasarkan beragam, mulai dari makanan, fashion, perlengkapan rumah, elektronik hingga skincare. Bahkan kita dapat menilai produk tersebut dengan menggunakan rating. Dan ini akan berguna nih untuk pembeli lainnya
yang melakukan review akan semakin terpercaya penilaian produk tersebut. Beberapa kota besar kita sudah bisa memesan sayur dan makanan segar dan diantarkan ke rumah kita. Sangat membantu apabila kita tidak memiliki banyak waktu untuk berbelanja langsung. Kemudian dari sisi bisnis pariwisata nih, barangkali kehadiran Airbnb, Bobo Box, Oyo, atau Airy Room sebagai ancaman dari perhotelan karena biasanya Airbnb, Bobo Box, Oyo, atau Airy Room ini lebih dekat tempat wisata dengan budget yang lebih murah. Bahkan saat kita harus bermalam di bandara, sudah ada hotel kapsul nih, sehingga kita tidak perlu keluar dari bandara dan menghindari resiko keterlambatan untuk naik penerbangan selanjutnya karena harus keluar bandara dan menginap di hotel di luar bandara tersebut. Tentunya selalu ada market dan preferensi dari setiap customer untuk memilih penginapan. Ya, apabila kos yang mereka keluarkan sesuai dengan servis yang mereka terima, mereka akan selalu ada dalam setiap pilihan. Beberapa contoh disruption tadi menyimpulkan bahwa ada 4 hal yang harus kita ubah supaya tetap survive. Yang pertama adalah bisnis model, yang kedua adalah bisnis proses, yang ketiga adalah product offering, dan yang keempat adalah delivery product. Baik, itu tadi pembelajaran yang dapat saya ambil dari buku Disruption karangan Profesor Granat Casali. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.